Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 muka rahayu, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Mungkin Allah pengrahmat dan keberkahan bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul ingin apa ya ini ya, memperlihatkan barang temuannya ya. Ini adalah guci terbuat dari kuningan ya, dan ini adalah puncak terbuat dari kuningan juga, yang usianya ini sudah ya nggak tahu ini usianya udah berapa ya, sini udah mencapai puluhan tahun, ratusan tahun, kita nggak tahu. Yang pasti dari zaman zaman dulu ya. Nah, sebelumnya kita akan menelisik dari asal usulnya ya. Nah, ini masuknya kategori jimat ya. Bisa dikatakan jimat, bisa dikatakan benda bertuah, atau mungkin benda pusaka ya. Nah, karena apa? Nah, ini dari segi penemuannya, ini bukan dari tarian, atau mungkin dari tarian, atau mungkin membeli, atau mungkin mengambil dari alam gaib, tetapi ini mengambil dari penemuan ya, penemuan dari lokasi penggalian tanah ya. Tanah itu tanah hasil galian yang dibuang ke satu tempat, dan di situ ditemukan benda-benda ini. Nah, tanahnya itu adalah tanah yang masih dalam garis lingkup keraton leh. Jadi masih keluarga keraton, tapi Mbak nggak sebutkan ya. Nah, dan ini sudah diizinkan untuk diambil. Sebenarnya ini kotor banget. Nah, sebenarnya ini ada 5 ada 5 penemuan benda seperti ini, ada 5. Jadi di samping uncak guci ini ada 2 lagi ada 3. Satu ada bros ya, bros kuningan yang ada mata ya, ada lambangnya lah, kan ada lambangnya itu kita kembalikan. Terus 2 adalah sendok kuningan yang gagangnya sudah agak keropos karena tipis itu. Yang ketiga adalah tusuk konde tapi separuh sudah hancur. Nah, konde ini bagus banget, kondenya itu bagus, tetapi ya sudah hancur, dan kita kembalikan karena ada unsur ya penjaganya juga ingin dikembalikan ya, karena memang auranya wingit Nah, ini yang bisa kita diperkenankan untuk diambil. Nah, ini asalnya adalah, kita lihat ya, nanti kita bahas dari segi fungsinya dulu ya. Nanti akan kita bahas dari segi kok ini bisa jadi benda pusaka, ada ada khasiatnya, nanti kita bahas lagi. Nah, ini dulu awalnya adalah, ini sebenarnya ada isinya nggak tahu ini isinya hilang, kayak ada batu hitam di dalamnya, di dalam, tetapi ini hilang, nggak tahu ini. Dulu ini fungsinya sebagai tempat seperti bumbu, entah itu bumbu masak atau mungkin bumbu untuk obat ya, bukan bumbu ya, mungkin ramuan obat ini ya. Terus nanti dikasih sesuatu nanti buat nyimpen dulu. Nah, itu. Terus ini fungsinya, ini uncak ya. Uncak nggak tahu ini uncak ini fungsinya apa. Ini dulu untuk nganyam Jadi merajut kalau ada terompah atau sepatu, kulit, atau mungkin yang untuk apa namanya itu, pelana kuda Jadi untuk lulang itu untuk ngejros Nah, itu ya digunakan dulu untuk Kyai Putri di Keputren, untuk apa ya, merajut lah. Jadi banyak untuk bahan-bahan keras itu.
Nah, kalau ini memang guci ini ya untuk wadah. Ini nggak tahu, Mbah tidak tahu ini kok hilang. Ini nggak ada dalamnya tuh. Awal-awalnya ini sudah keropos deh, itu bolong, tetapi masih bisa bersihkan. Mbah sengaja nggak diamplas ya, tapi memang ini tuanya seperti itu. Nah, kenapa ini masuknya benda antik gitu ya? Benda antik yang memang dikatakan benda bertuah dan ada sejarahnya. Karena ini berdasarkan lokasi penemuannya, ini adalah di lokasi yang masih ada hubungannya dengan Terah Keraton. Mbah nggak sengaja sebutkan ya. Ini memang dari tanah ya, memang dari sana, ya, memang ada muncul di sana. Temukan wujud seperti ini, bukan penarikan, bukan apa. Dan proses ngambilnya itu pun ketika sampai rumah hilang juga, nggak ada. Terus di rituali ada ya, memang karena ini ada yang yang nempati juga, yes. Nah, memang beberapa tempat, beberapa ya yang memang punya sejarah ya. Ini hubungannya dengan sejarah. Nanti kan kita bahas masalah tentang kenapa benda ini bisa masuk dalam kategori benda bertuah. Kok ono isine, kok iya iso ya benda seperti ini hilang, ada yang menjaga. Real ya. Yang pasti semua yang sudah ada di sini sudah melalui proses izin ya, izin yang punya, dan ini menemukan juga sudah sebagian sudah dikembalikan kepada yang punya, dan ada yang diizinkan untuk dibawa. Nah gitu leh. Jadi biar tidak terkesan kita mengambil barang dari unsur orang lain, karena yang 3 tadi ada unsur lencana itu ada lambangnya leh ya. Nah lambang itu kita nggak berani karena membawa suatu simbol ya, kita nggak berani. Nah itu dulu leh. Kita nanti akan bahas lagi tentang kegunaan ya, kegunaan dan kenapa benda ini bisa dikatakan yes, jadi harta karun lah dan benda bertuah dan ada khasiatnya. Gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.